Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat berbakti pada pagi hari ini. Kita boleh mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, bahkan kesempatan untuk mengagungkan nama Tuhan. Sudah hari ke-9, kita masih memasuki tahun awal-awal yang baru di 2022. Kita tidak tahu masa depan kita entah seperti apa, tapi yang kita minta pada Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Apapun itu, kita pasti akan disertai oleh Tuhan. Diberikan selalu kekuatan, karena kita yakin kita memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Stop.
ada dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami ada di rumah Allah. Kami datang untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, mengagungkan, memuliakan, dan hanya Engkau yang dipuji dan dibesarkan. Dari hari ke hari sampai saat ini kalau kami berada sebagaimana kami ada, ini semua berkat daripada Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian kami. Dan seluruh acara kebaktian ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada tamatnya, mari Tuhan, urapan Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Pelan-pelan Tuhan yang lain bekerja Tuhan pada pagi hari ini, yang memakai mereka dengan urapan dan Roh Kudus memakai mereka Tuhan Allah yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat pagi tadi hujan cukup besar ya. Saya berdoa sama Tuhan waktu jam 6. Tuhan, saya mohon kiranya Tuhan mengasihi setiap jemaat Bethlehem yang ada di tempat ini. Jangan sampai hujan itu terus menerus saat kita mau beribadah. Saya hanya memikirkan kalau yang punya mobil pribadi mungkin tidak masalah, mau hujan besar atau apapun. Tapi saya memikirkan bagi yang punya kendaraan bermotor, naik kendaraan umum, itu saya memikirkan itu. Mereka mempunyai satu kerinduan sama seperti saya untuk mengagungkan nama Tuhan. Karena Allah kita adalah Tuhan yang luar biasa. Benar Bapak Ibu? Kita nyanyikan pujian kita. Nyanyi glory, haleluya. Glory,
diberkati dengan berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ini saatnya kita mau membukakan hati kita untuk mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan memberikan persembahan pertama. Bagi yang bertugas silakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat pagi hari ini kami boleh memuji Engkau Tuhan. Dan saatnya kami akan memberkati apa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah berkat ini Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan
terjadi saat kita percaya di dalam segala hal. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percaya Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu
syukur kami kepada bahwa Engkau adalah pembela bagi setiap hidup kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah penolong bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami seringkali Tuhan melupakan akan kasih setia-Mu Tuhan. Seringkali Tuhan kami melalaikan setiap apa yang Kau janji bagi kami Tuhan. Tapi Engkau Allah yang berjanji, yang selalu menyertai, yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bila pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan selalu menuntun hidup kami Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu, supaya perkenanan Allah selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Kau sudah persiapkan hamba-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Kau sudah mengurapinya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan hamba-Mu Tuhan ada kuasa dalam darah-Mu Tuhan, sehingga apapun yang diperkatakan oleh hamba-Mu itulah firman yang dan kebenaran yang hidup Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi buat kita semua. Selamat Natal dan Tahun Baru yang belum sempat ketemu. Saya lihat ada yang baru hari ini hadir. Kiranya berkat Tuhan di tahun baru ini menjadi bagian kita. WL tadi berkata, kita tidak tahu masa depan kita, tapi yang pasti firman Tuhan katakan bagi orang percaya ada masa depan. Pujian tadi meneguhkan kita, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Mari kita buka di dalam Amsal 23. Amsal 23. Tidak kebetulan komentar yang disampaikan oleh WL tadi. Kita adalah orang yang percaya yang punya masa depan. Orang percaya mempunyai masa depan. Amsal 23 ayat 18, kita berdiri, kita baca ayat ini. Amsal 23 ayat 18. Yang sudah menemukan katakan amin. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Tuhan. Ya. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi sama-sama. 2, 3. Karena dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya salah baca saudara. Saya ulangi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Kita lihat di sini saudara, tema kita pada minggu kedua ini, gereja Tuhan punya masa depan, atau anak Tuhan atau orang percaya punya masa depan. Katakan punya masa depan. 2, 3. Punya masa depan. Amin. Apa yang kita perkatakan itu yang terjadi. Memang tidak seperti segampang ucapan kita, tetapi ketika kita imani apa yang kita katakan, itu yang akan terjadi. Caranya Tuhan, bukan cara saya dan bukan cara saudara. Karena ukuran kebahagiaan itu tergantung masing-masing pribadi. Ketika kita dengan apa yang ada kita merasa cukup, maka kita berbahagia. Karena kita akan berkata, Tuhan Engkau sudah berkati saya. Amin. Ada orang yang sudah berlimpah tapi dia merasa belum diberkati. Dia masih mengejar berkat terus itu, saudara. Jadi kita lihat setiap orang tanpa terkecuali
punya kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang cerah. Tentu melalui apa yang kita lihat dalam nasihat yang ada di Amsal ini. Demi meraih masa depan yang cerah ini, semua orang akan berusaha. Orang tua akan mempersiapkan anaknya supaya masuk dalam bangku pendidikan, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi, dan akhirnya mendapatkan gelar dan berharap, beriman, satu kelak anak saya dia sukses dan diberkati Tuhan. Amin. Itu harapan. Contoh seperti tadi yang main di depan ini dokter, kan? Saudara nggak tahu itu dokter Denny. Jadi kita lihat semua itu harapan orang tua dan harapan anak juga sama. Dia ingin dia berhasil. Siapapun dia di bawah kolom langit ini ingin memiliki harapan tadi ke depan. Tapi harapan-harapan itu seringkali ada yang membuat kita seringkali membuat kita gagal. Kenapa? Karena ada kesalahan. Sebagai orang yang beriman, kita harus mengerti ini ada kesalahan yang dibuat kita, sehingga masa depan kita itu seolah-olah kita tidak temukan. Padahal Tuhan sudah berjanji dalam firman Tuhan kita ini bahwa karena masa depan sungguh berarti pasti ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika Yesus menebus saya dan saudara, meneguhkan masa depan kita. Padahal sebelumnya Allah sudah siapkan masa depan kita sejak Taman Eden. Itu sudah pasti. Karena ketidaktaatan, maka seolah-olah harapan itu, masa depan itu menjadi suram bagi manusia. Tetapi ketika Yesus datang untuk menebus saya dan saudara, maka kita kembali ada pengharapan. Amin. Hanya di dalam Yesus ada pengharapan. Saya katakan kemarin kepada pria wanita, masa lalu itu menjadi pembelajaran, dan masa kini yaitu memiliki harapan. Kenapa? Karena hari ini saya dan saudara telah ditebus oleh darah anak domba. Bangsa Israel, kenapa mereka mengalami kesulitan-kesulitan? Karena ketidaktaatan. Di dalam pembuangan itu hanya mereka menderita, berteriak, dan Tuhan mengeluarkan mereka, dan Tuhan bawa mereka kembali ke tempatnya. Namanya saudara, ketika sudah mengalami penderitaan, mengalami pengalaman hidup, ketika dikembalikan, tentu mulai dari kosong. Amin. Beda dengan saat kita taat, saat kita setia, saat Allah buat seperti apa hari ini, dan engkau terus berada di dalam Tuhan. Ada banyak air mata yang terjadi, hanya sekejap hilang semua. Hanya sekejap kebahagiaan rumah tangga hilang semua, harta hilang semua. Hanya sekejap karena penyakit, maka semua kita merasa kita gak berdaya. Semua hilang. Kebahagiaan, keuangan, ekonomi, karena kondisi yang membuat itu. Kita lihat kesalahan-kesalahan yang terjadi, saudara. Kalau kita melihat dari pengalaman-pengalaman ini, maka kita lihat dalam Yakub 4 ayat 13. Kita lihat membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Ada pengerja, tolong bacakan ayat ini. Yakobus pasal 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi kita lihat, saudara, yang membuat seringkali masa depan kita itu gagal atau kita tidak meraih ke masa depan itu karena kita tidak melibatkan. Memang, saudara, Alkitab juga menyampaikan kita harus punya konsep. Untuk kita mendirikan sebuah bangunan, maka kita sebuah perencanaan. Tapi yang Allah maksudkan, yang dimaksudkan oleh Yakobus ini, ketika engkau meyakini besok seperti ini dan bukan Tuhan punya mau, maka ketika engkau gagal, engkau akan kecewa.
Tapi ketika engkau merencanakan besok dan seterusnya masa depan, libatkan karya Roh Kudus, libatkan Tuhan, libatkan firman, maka Dia akan menuntun engkau. Yang pasti rencana Allah itu tidak pernah gagal. Amin. Ketika engkau melibatkan Tuhan, ini yang membuat pada umumnya kesalahan yang kita lakukan. Kita tidak melibatkan Tuhan di dalam apa yang kita akan rencanakan. Awal tahun ini mari rencanakan masa depan kita. Karena Alkitab firman Tuhan katakan tadi, kita punya masa depan. Amin. Rencanakan masa depan itu bersama dengan Tuhan. Maka tidak ada kekuatan apapun di bawah kolong langit yang mampu menggagalkan rencana Tuhan kalau Dia mempunyai rencana pribadi saya dan saudara. Karena kita lihat saudara, Yesus sendiri berkata di dalam Lukas 14 ayat 28. Dia katakan, kalau mau membangun menara, hitung dulu biayanya. Jadi Tuhan memang meminta itu saudara, tetapi seringkali cenderung kita, suksesi kita, keberhasilan kita mulai lama-kelamaan yang ada konsep kita sendiri, pikiran kita sendiri, kemauan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Padahal waktu awal kita melibatkan Tuhan, melibatkan istri, melibatkan keluarga untuk melakukan sebuah rencana-rencana ke depan. Karena kita tahu mungkin saya belum bisa menangkap rencana Tuhan bagi saya. Sampaikan ke istri, Tuhan kasih ke istri rencana itu, atau ke anak. Maka kita akan menemukan, kita akan mempertimbangkan itu. Sehingga apa? Ketika kita melangkah, maka kita melangkah bukan karena tidak melibatkan Tuhan, tapi kita melibatkan Tuhan. Dan pasti segala sesuatu yang melibatkan Tuhan pasti akan melihat kemenangan. Amin saudara. Ketika kita dipengaruhi oleh pikiran kita, saya sempat tangkap firman Tuhan ini tadi malam di pemuda, maka apa yang kita terima itu, dan kita terima itu, dan kita tidak kembalikan itu kepada kehidupan kita yang sebenarnya, bahwa saya punya Tuhan, saya punya kebenaran, maka ketika engkau dipengaruhi dengan pikiran itu, sama seperti bangsa Israel ketika berhadapan dengan orang Farisi, dengan seorang yang kuat dari Gat itu, Goliat, dia pengaruhi pagi dan sore. Siapa yang mau melawan saya? Satu-satu saja. Kalau kalah, dia akan menjadi milik yang menang. Sebaliknya, kalau Goliat menang, maka Israel jadi budaknya. Pikiran itu, ucapan itu berulang-ulang dikatakan dalam 40 hari. Dan Alkitab berkata mereka menjadi takut. Seringkali kita sama saudara. Kita tahu bahwa Allah kita, Tuhan kita, Dia yang berjanji. Ketika kita ada di dalam Dia, kita melibatkan Dia dalam hidup kita, Dia yang akan menolong saya, Dia akan menuntun kita, Dia akan memberikan kita keberhasilan. Amin. Ini harus kita pegang. Memang ada ujian. 3 pemuda saja saudara begitu diperhadapkan dengan ujian yang berat karena tidak mau menyembah. Dia bilang, dia yakinkan firman Allah, Tuhan gak mau tolong, atau Tuhan tolong, kami tidak akan menyembah. Dia siap untuk dimasukkan ke dapur api. Tapi dia punya iman. Dan benar, kita lihat, iman itu, kebenaran yang mereka pegang itu membuat dia menang. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Mereka menang. Kelihatan mereka dicampakkan, tapi kemuliaan Allah terjadi di sana. Itu juga saudara. Jadi setiap perencanaan kita tidak dilibatkan Tuhan di sini saudara, berarti kita mengandalkan kekuatan kita. Yeremia katakan, terkutuk mengandalkan manusia. Terkutuk. Kalau Rick Warren menyebutkan begini saudara, orang yang begini sebagai orang yang ateis, praktis katanya. Artinya sekalipun orang ini mengaku beragama, tapi dalam praktek hidup sehari-hari
Tuhan tidak punya peran sama sekali. Itu menurut Rick Warren, saudara. Jadi merencanakan masa depan tanpa melibatkan Tuhan adalah sikap yang lancang menurutnya. Jadi kita lihat ini kesalahan-kesalahan orang dalam menentukan, mempersiapkan masa depannya, tidak melibatkan Tuhan. Yang kedua, kita membuat perkiraan atau ramalan atau prediksi ke depan tentang masa depan kita. Kita membuat prediksi. Ada orang yang senang memperkirakan atau memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi esok. Padahal sebenarnya ia tidak pernah tahu untuk hari esok. Kita tahu nggak hari esok kita? Ada yang tahu nggak hari esok kita? Memang itu prediksi kita. Oh, kita besok seperti ini. Tapi yang kita bilang tadi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Kita tidak bisa menentukan, karena hanya yang menentukan waktu dan hidup itu hanya Tuhan. Amin. Hanya Tuhan. Tapi ketika kita beriman, karena kita percaya hidupku besok, hari ini dan besok dan seterusnya, aku serahkan dalam Tuhan dan aku percaya Dia pelihara dan Dia berkati kita. Bukan kita sudah menentukan besok saya jadi seperti ini. Ternyata kita nggak sampai besok. Itu maksudnya yang Tuhan ingatkan. Jadi kita tidak bisa memberikan sebuah perkiraan atau prediksi atau ramalan-ramalan ke masa depan. Kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Baca bro. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan Lompat ke 16. 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kita lihat saudara, Allah siapkan masa depan, tapi gak boleh. Kita gak tahu hidup ini hanya seperti uap saja. Artinya kita sadar benar bahwa hidup kita, karena Dia yang buat, kita tergantung kepada Allah. Tapi Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Ketika kita hidup, berjalan, berkenan, menyukakan hati Tuhan, maka Dia ada, Dia akan sertai. Dan Alkitab katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Amin. Ada takut kita nggak? Ada ketakutan nggak untuk hari esok kita? Pasti ada. Tapi ketika kita kembali kepada iman kita kepada Tuhan, aku memang ada kekhawatiran sebagai manusia, tapi aku punya Yesus. Aku punya Yesus. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang berjanji adalah Allah yang setia, yang tidak pernah gagal. Bahkan rancangannya pasti bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus untuk meneguhkan kita bahwa kita punya Allah yang hidup. Yang ketiga saudara, yang kita lihat di sini, yang saya katakan tadi, membuat prediksi atau ramalan-ramalan itu tidak bisa kita lakukan karena kita tidak bisa menentukan hari esok kita. Karena kita lihat saudara, kalau kita bicara begitu saudara, maka perkiraan-perkiraan seperti ini, kenapa? Sebab hidup ini tidak bisa diprediksi. Itu yang pertama, hidup ini tidak bisa diprediksi saudara. Kenapa tidak bisa diprediksi? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2 menit ke depan, atau apa yang akan terjadi 2 tahun ke depan. Kita bisa tahu saudara, bisnis yang besar bisa hancur dalam 1 malam. Ketika ada tsunami, habis. Ketika ada tanah bergerak yang ada di Palu, saya mau sebut bahasanya tadi seringkali saya fluktuasi. Suka salah saudara. Jadi tanah yang bergerak itu menghancurkan dalam sekejap. Amin. Jadi kita tidak bisa memprediksi masa depan kita. Rumah yang megah bisa hancur dalam hitungan menit karena gempa. Jadi kita melihat kenapa kita nggak boleh membuat perkiraan atau ramalan
yang seperti itu tidak melibatkan Tuhan. Tapi tadi sudah kita lihat, segala sesuatu harus melibatkan Tuhan. Karena perencanaan itu harus dibuat juga, tapi harus melibatkan Tuhan tadi. Untuk membuat sesuatu harus kita hitung. Jangan kita malu setelah bangun, katanya nggak punya persiapan. Malu kan? Makanya harus persiapan. Tapi persiapan kita itu benar-benar kita sudah memulai dan kita serahkan ke Tuhan, maka semuanya itu akan jadi. Yang kedua, saudara, sebab ketika kita alasan untuk kita tidak boleh melakukan asumsi tadi, saudara, sebab hidup ini singkat. Tadi kita baca dalam pembacaan tadi dalam Yakobus, hidup ini singkat. Seperti pagi ada, siangnya sudah lenyap. Itu yang dikatakan kabut yang kita baca tadi. Dan yang ketiga, saudara, kenapa kita nggak boleh berasumsi atau beramal? Karena yang ketiga, saudara, ketika engkau punya sikap seperti itu, membuat asumsi atau perkiraan akan masa depanmu, kita yang ketiga ini bisa kita lakukan kesalahan juga. Coba kita baca ayat 17, Yakobus 4 ayat 17. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita lihat, saudara, jadi kebaikan itu hari ini tidak boleh dilakukan besok. Ketika engkau tergerak di depan, Tuhan bilang, tolong dia. Dulu saya paling enggak suka kasih persembahan di jalan-jalan sana, saudara. Malas, jadi gitu. Tapi saya beda, saya dapat Tuhan jadi berbeda, saudara. Enggak tahu, istri saya pikir, wah, suami saya jadi penuh dengan kasih hari ini. Ketika saya punya uang di kantong berapa, saya kasih, saudara. Nih, tapi saya lihat orang tua, orang layak untuk diberkati. Jangan-jangan itu Tuhan suruh, dan itu malaikat Tuhan. Jadi waktu ketika engkau tidak memprediksi, saudara, tidak bisa memprediksi hari esok karena singkat, waktu ini singkat, maka ketika ada hal-hal yang seperti ini, kita mampu menangkap hati Tuhan. Kebaikan itu kita lakukan. Jemaat Bethlehem itu suka memberikan, suka memberi, dan itu nyata. Saya melihat itu, saudara. Kenapa demikian, saudara? Karena ketika kita tidak tahu apakah hari besok kita masih melakukan apa yang seharusnya kita lakukan hari ini, itu akan menjadi masalah. Hari ini Tuhan izinkan, tapi karena kita memprediksi, kita punya keinginan sendiri, kita nggak melibatkan Tuhan, maka asumsi kita anggap nanti besok aja, besok aja. Tema PGI tahun ini, cinta kasih menggerakkan kasih bersaudara. Cinta kasih itu kan dari Tuhan, awalnya kasih. Dan Tuhan bilang kalau kita mau jadi muridnya, ikut Dia. Allah itu punya kasih. Makanya anak-anak Tuhan harus punya kasih. Itu terlihat dari anak-anak Tuhan, amin. Saling menolong. Ada satu persoalan digumuli oleh semua jemaat. Apa kejadiannya, mau ulang tahun, ucapan terima kasih, ucapan selamat semua. Semua grup ucapan selamat. Itu tandanya mengasihi, tanda kasih. Ketika ada yang berduka, semua terlibat. Ada bagaimana. Itu Bethlehem, saudara. Saya perlu cerita lagi. Jadi yang berikut, saudara, kita lihat. Yang kita harus tahu bagaimana ketika kita baca bagian 3 ini, berarti kita harus tahu bagaimana kita memanfaatkan, menggunakan waktu itu. Waktu itu bisa kita habiskan, saudara. Kita bisa habiskan misalnya dengan berusaha menghabiskan waktu dengan mengejar popularitas, atau kita bersenang dengan kesenangan kita. Ada banyak orang yang begitu sekarang. Begitu dia masuk akhir tahun, dia sudah merencanakan kesalahan. Tidak salah. Itu kita bagaimana kita memanage waktu itu. Yang kedua, kita lihat ada yang memboroskan waktunya. Memboroskan waktunya, ada yang kegiatannya yang dia lakukan untuk memboroskan waktu itu bisa main game. Ada yang sudah ketagihan gamers,
Setiap saat ketemu pasti game. Nah, itu bahaya saudara. Atau setiap saat cuma nongkrong, atau setiap saat cuma apa saudara? Ngerumpi saudara. Kerjanya menghabiskan waktu. Dan yang ketiga saudara, menginvestasikan. Ini yang Tuhan mau. Kita harus menginvestasikan waktu kita. Ada banyak. Ada yang sering menginvestasikan waktu itu ketika dia melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Persiapkan masa depan, libatkan Tuhan. Menginvestasi waktu. Dia gunakan dengan benar. Dia juga menginvestasikan waktu untuk pekerjaan Tuhan, untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan. Punya saat teduh. Dia memperkaya kehidupan rohaninya. Itu investasi. Yang tergantung kita mempergunakan waktu itu seperti apa. Kita lihat saudara. Jadi banyak orang percaya next, banyak orang percaya masa depan yang cerah ini saudara, sekedar menghayal atau ada impian semata, tapi tidak melibatkan Tuhan yang merancang masa depannya sehingga dia bisa kecewa. Padahal Alkitab sendiri katakan, Tuhan sendiri katakan dalam Yeremia yang saya sudah sebutkan tadi, pasal 29 ayat 11, saudara bisa baca di rumah. Dari awal Allah sudah merancang manusia itu. Dari Taman Eden Tuhan sudah jadikan serupa dengan Tuhan. Tapi kegagalan manusia membuat dia harus mengalami penderitaan. Tetapi rancangan Allah, Tuhan katakan di dalam Yeremia, rancanganku, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini berita baik buat saya dan saudara. Amin. Ketika kita mampu mengatur waktu kita mengatur waktu itu dengan benar, melibatkan Tuhan dalam kehidupan rencana masa depan kita melakukan itu yang terbaik, baik dalam pribadi sendiri maupun waktu juga untuk Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi lengkap. Secara jasmani kita diberkati, secara rohani kita ada kepuasan, karena Dia membimbing kita, Dia memberkati kita, Dia memberi kita sukacita. Amin. Kenapa? Karena kita mampu mengatur waktu itu dengan benar. Jadi melalui pembacaan ini saudara, sekalipun banyak orang mengatakan masa depanku itu masih seperti tadi, misteri, belum kita mengerti. Tapi firman Allah yang kita baca tadi, kita punya masa depan yang pasti. Ada masa depan, dan pengharapan itu ada kepada kita. Amin. Bagaimana supaya kita bisa memiliki masa depan yang cerah? Maka kita lihat dalam Amsal 23 ayat 12. Kita mengarahkan perhatian kita kepada didikan, kata firman Tuhan. Amsal 23 ayat 12. Amsal 23 ayat 12, kita lihat. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi ketika kita, bagaimana supaya kita memiliki masa depan yang baik, sebagaimana yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, maka kita harus perhatikan. Kita harus fokus kepada dikatakan ini, kepada didikan. Bukankah Tuhan berpesan kepada bangsa Israel ketika dia mau keluar? Hari ini, jika engkau mendengarkan baik-baik firman Allah, perintah Tuhan, maka kemanapun engkau pergi, engkau akan sukses dan diberkati. Amin. Ketika kita mengarahkan perhatian kita kepada kebenaran Allah, kepada firman itu yang tidak pernah luntur, yang tidak pernah hilang, yang kekal dan abadi itu, karena Dia adalah Tuhan sendiri, maka kita akan melihat kita akan memiliki masa depan. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama, arahkan kepada didikan firman Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-17, ayat 17. Ayat yang ke-17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kita seringkali belum diberkati udah iri, sudah.
Kok mereka nggak ke gereja diberkati? Kok mereka begini? Nggak usah ini orang di luar sana. Mau berlimpah, mau seperti apa mereka miliki, nggak usah kita ini. Yang kita persiapkan hidup kita. Sudah tidak kita ada di dalam fokus kepada kebenaran Allah. Ketika kita fokus, maka kita tidak akan iri. Kita tidak akan iri kepada orang yang dari luar, karena kita percaya Tuhanku adalah Tuhan yang memiliki segala-galanya. Dan apa artinya kehidupan ini kalau aku tidak selamat, kata firman Tuhan? Biar kita memiliki seluruh bumi ini, tapi jiwa kita binasa. Yang penting saya hari ini makan. Yang penting saya ini diberkati. Yang penting anak saya masa depannya akan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan limpah, puji Tuhan. Tuhan memberkati dengan standar yang Tuhan berikan kepada kita, puji Tuhan. Yang penting standar iman kita, standarnya Tuhan. Kasih kita standarnya Tuhan. Bukan kasih untuk meminta balasan, tapi kasih agape. Ketika kita memberkati, itu karena kasih dari Allah. Kita memberkati. Dia mau bilang terima kasih, enggak bilang terima kasih, enggak ada masalah. No, enggak ada masalah bagi saya. Tapi saya tahu setiap perlakuan, setiap tindakan iman saya yang saya lakukan dengan benar, ada pahala yang menantikan. Amin. Amin. Mau diberkati Tuhan, arahkan hidupmu kepada firman. Kedua, ketika engkau arahkan hidupmu kepada firman, kita tidak akan iri. Kalau kita belum miliki apa yang kita inginkan hari ini, Tuhan nanti kasih besok. Amin. Kita tahu Tuhan punya waktu itu pasti. Dan yang kedua, yang ketiga saudara, kepada orang-orang bersalah, tetapi takutlah akan Tuhan. Jadi ini yang membuat kita akan melihat masa depan kita. Kita arahkan hidup kita kepada Tuhan yang melalui firman-Nya. Dan kita akhirnya ketika kita mengerti firman, kita tidak akan iri. Tapi kita akan melihat ke dalam hati kita. Sudahkah kita dekat dengan Tuhan? Sebab kalau saya dekat dengan Tuhan, pasti masa depanku diberkati Tuhan. Amin. Dan kita tidak akan iri. Dan akhirnya hidup kita menjadi hidup yang takut akan Tuhan. Takut di sini bukan seperti takut karena kita berdosa atau bersalah, tapi kita mengasihi Tuhan. Kita mau rindu terus fokus kepada didikan Tuhan itu, sehingga masa depan kita itu menjadi masa depan yang diberkati Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini, di minggu yang kedua ini, di tahun yang baru, saya pagi begitu bangun lihat tanggal saudara, rasanya baru, tahun baru tanggal 1. Sekarang udah tanggal 9. Maka waktu, kenapa juga saya dibawa dengan waktu saudara. Jadi gunakan waktu ini saudara. Mau kita boroskan, mau kita gunakan waktu itu seperti apa terserah. Tapi yang Tuhan mau, investasikan waktu itu untuk diri kita persiapkan ke depan dengan baik. Dan investasikan diri kita itu kepada Tuhan, sehingga kita akan melihat ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan hidup takut akan Tuhan. Dan percayalah, ini janji Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan ada penyerahan diri kepada Tuhan tanpa rasa takut dan khawatir, karena dia yakin rancangan Tuhan itu iya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik. Dan nyanyikan pujian ini. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Mari kita berdiri, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Ku tak
kedua di tahun yang baru ini. Firman Allah mengingatkan kita pagi ini, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, orang percaya ada masa depan. Dan kita harus imani itu sebagai anak Tuhan, karena dia punya rancangan tidak pernah salah bagi saya dan saudara. Tapi pagi ini, masihkah kita fokus dengan didikan Tuhan ya Tuhan? Atau kita sudah keluar? Pagi ini engkau di hadapan Tuhan, minta pengampunan dia, sehingga di tahun 2022 ini engkau akan melihat janji-janji Allah itu terjadi bagi engkau. Angkat tanganmu dan nyanyikan refnya saja. Saya undang Mbak Ibu Indri berdoa firman Tuhan. Oh, firman-Mu pagi hari ini. Bahwa berjalan bersama Engkau selalu ada harapan dan masa depan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, mengingatkan kami untuk kami tidak takut dan gentar menghadapi hari besok, karena Tuhan Yesus bersama dengan kami. Selama kami bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, selama kami hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, janji-Mu akan digenapi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Berikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang Kau firmankan dalam hidup kami Tuhan. Biar hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan, dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Allah, memberkati hambanya biar dalam pelayanannya semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kedua. Saya akan membacakan berita gereja sepekan. Info Komisi Pria dan Wanita, ibadah hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 5:30 sore di gereja. Doakan dan dukung acara ibadah Natal PGIS Cirebon hari Senin tanggal 17 Januari 2022 pukul 6 sore di GBI Kalvari, Jalan Yosudarso nomor 44. Pembicara Bapak Gembala kita sendiri, Bapak Pendeta Dr. Andes Yokel Moraticang. Acara Kompak Bethlehem, Komunikasi Pelayanan dan Aktivis Komisi Wadah Pelnap, Abed, Pelwap, Getbes, Yobel, dan Pria Wanita Diakonia serta Koordinator KPK edisi perdana di tahun baru ini 2022 akan diadakan di hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 pukul 6:30 sampai dengan pukul 8 di gereja. Diharapkan kehadiran dan perwakilan setiap komisi wadah-wadah atau koordinator. Info koordinator pelayanan kasih KPK. Setiap minggu kedua KPK menghimpun dana dari jemaat dan tersedia kotak persembahan di depan. Nanti Bapak Ibu bisa mengisinya setelah ibadah. Bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, setelah ibadah raya 1 dan 2, saat keluar gereja akan diberikan cenderamata dari gereja yang diwakilkan oleh Ibu Gembala. Untuk anggota yang sudah terlibat di wadah-wadah, gift itu akan diberikan setiap wadah-wadah. Oh. Info Komisi Remaja GPET, dukung dan doakan acara ibadah ucapan syukur ulang tahun yang ke-6 hari Minggu tanggal 30 Januari pukul 10:30 sampai dengan 12 di gereja. Acara Praise Worship, Games, perayaan dan pembagian hadiah. Terima kasih.
kita sudah diberkati oleh Tuhan, dan acara selanjutnya saya akan pada Bapak Kemana. Tuhan, baik listener, doa. Yang belum dapat ayat tahun baru, ayat emas untuk tahun baru ini, silakan. Yang belum dapat, yang ada ya. Silakan ke depan. Kita nyanyi refnya saja tadi. Silakan ke depan, baik atas maupun yang di bawah. Akhir dari ibadah kami Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur pagi ini. Kami percaya Engkau sudah berkati kami, keluarga kami, rumah tangga kami, masa depan kami ada bersama dengan Tuhan. Diberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang online maupun onsite saat ini Tuhan. Engkau sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, jadilah mereka sembuh. Jamah mereka yang sakit Tuhan, jamah mereka yang tidak hadir karena berhalangan kesehatan mereka, kami percaya di dalam nama Yesus mereka juga mendapat kemenangan pada pagi ini. Berkati persembahan anak-anak-Mu, berkati mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Pelayan-pelayan yang melayani Engkau berkati. Kalau ada yang lemah Engkau kuatkan, susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang sedang tertutup jalan Engkau buka jalan Tuhan. Kemenangan kami miliki dalam Engkau. Sepanjang tahun 2022 ini kembali kami taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Engkau penolong kami, Engkau Allah kami, Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Berjanji adalah setia. Terima kasih Bapa, mengampuni segala dosa kami. Tak lupa kami berdoa buat bangsa kami, buat kota kami, diberkati Tuhan. Keamanan, ketentraman, kesehatan, kesejahteraan diberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami. Kami akhiri ibadah kami pada pagi ini dengan mengucap syukur. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, tebusan darah Kristus, pulanglah. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata,